بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih lanjut tentang cerita atau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dia atau orang Thaqif tolak dakwahnya atau tidak terima. Kemarin juga belajar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Qarnus Sa'alib, di tempat namanya Qarnus Sa'alib, doa yang masyhur, Allahumma ilaika ashku dhafa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas anta rabbul mustadhafin, ila akhirnya doa. Hari ini dari belajaran ini, sebelum kita masuk dari belajaran ini, kita yang masuk jalan dakwah yang mungkin kita luasin sedikit di dalam istilah bahasa Arab, yang begang tali Allah Ta'ala, jangan lepas. Karena kalau kamu lepas bisa bilang sesat, bisa menyasar, bisa hilang. Tapi kalau masih pegang tali Allah Ta'ala, pasti ada bantuan lain. Rasulullah setelah yang terjadi atau setelah cerita kemarin kita belajar yang jadi di Thaqif, doa yang kita kemarin baca itu doa keluar dari dalam hati orang yang seperti kita bilang lukanya besar sekali. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas anta rabbul mustad'afin ila man takiluni, ila akhir doa. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenang hati, kasih jalur lain. Artinya apa? Artinya, wahai Muhammad, manusia tolak dakwamu, saya kasih lain yang bisa terima dakwah. Maksudnya orang Thaqif, kuffar Quraisy, mereka tidak terima dakwamu, saya kasih lain. Siapa itu? Ini jin. Ya. Dalam riwayat sirah itu semuanya setelah Rasulullah balik dari At-Taif, di tempat namanya Nakhlah. Ada karya namanya, kampung namanya Nakhlah. Rasulullah seperti biasa. Juga dari sini kita bisa belajar, kita biar kita paham ya. Kalau kita pergi safar, ya cari rukhsah itu. Rukhsah apa? Sudah qasar, jama' qasar ya kan? Sudah mau salat yang itu kalau orangnya Masya Allah ahli istiqamah. Apalagi yang kalau orang lagi safar sudah nggak mau salat. Saya capek ya. Nanti kalau sudah sampai ya kan. Tapi orang muslim harus ikut sunnah ini, qasar. Salatnya sampai 2 rakaat atau jama' dan qasar yang seperti kita sudah belajar di buku fikih. Juga dari cerita ini juga kita bisa faham atau dapat pelajaran. Rasulullah sedih ya kan. Cerita yang kemarin itu luar biasa. Di dalam riwayat hadis yang sudah kita belajar atau dapat, Rasulullah kalau sedih langsung salat, masuk salat, bisa hilang rasa sedih. Kalau ada pikiran atau khawatir juga bisa pergi ke salat. Kalau bahasa Indonesia itu makmum, tadi saya baca kelewaan atau apa itu bahasa Indonesia? Tadi di kewalahan ya kan, kewalahan makmum ya kan, gham Kelelahan kelelahan ya kan, tapi di sini atau kewalahan. kewalahan ya kan, itu Ada makmum ada pikiran banyak ya, hasilnya seperti itu. Yang dari kemarin itu Rasulullah sifat manusia muncul juga sedih seperti kita,
juga bagaimana ini saya mau mundur dakwah saya, itu biasa manusia kalau ada hal-hal seperti itu. Rasulullah berdiri salat di akhir malam, sepertiga malam. Dia masih di jalan At-Taif ke Al-Madinah, mau balik ke Makkah sebelum Al-Madinah, ya kan, sebelum Rasulullah hijrah, karena hijrah setelah ini cerita ini. Qama min jawfil lail yusalli famarra bihi an-nafaru minal jin alladhi dzakarahumullah ta'ala. Rasulullah kalau salat dalam bersuara juga di tempat yang terbuka, bukan rumah, bukan di Makkah. Ada yang ganggu dia waktu qiyamul lail, salat dalam suaranya yang biasa. Jin ada berapa orang jin? Nafar itu dari 3 sampai 9. Dari 3 sampai 9. Tapi di dalam riwayat hadis bilang 7. Ada yang bilang 9. 9 orang jin. 9 orang jin. Rasulullah di dalam riwayat hadis ahli tafsir bilang di pertama atau awalnya waktu Rasulullah lagi berdiri salat tidak terasa, tidak tahu ada jin lagi dengar bacaannya. Tapi setelah Allah Ta'ala kasih tahu atau menurunkan ayat Al-Quran, Rasulullah tahu ada jin. Bicara sama jin, yaitu 7 atau 9. Rasulullah suruh mereka ayo balik dakwah. Itu mungkin kita bilang gantian. Allah Ta'ala kasih orang lain kepada Nabi wahai Muhammad. Thaqif itu 3 orang yang kemarin Bani Abdu Yalail wa fulan dan fulan itu yang kemarin tidak terima, wa Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah, itu mereka tolak dakwamu, saya ganti atau kasih 7 orang, lebih dari 3 ya kan. Juga ini orangnya orang jin yang seperti kita bilang jin yang mulia di antara kaumnya. Allah Ta'ala kasih tahu kepada kita atau beritahu kabar atau cerita ini di Al-Quran di surat Al-Ahqaf. Coba Ustazah buka surat Al-Ahqaf. Ya, sudah Syekh, ada di sini. Dari tadi sudah siap. Ada di sini Syekh. Ya, oke. Coba baca artinya. Artinya langsung ya. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan. Sebelumnya ini lihat, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin. Wahai Muhammad, ingatlah waktu kita beri atau kasih atau ada berapa 3 orang atau 7 jin itu melewat kamu lagi salat. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'un al-Quran. Artinya itu bukan dari mereka sendiri. Allah Ta'ala yang dorong mereka, ayo pergi dengar. Ayo pergi, ada 1 orang lagi baca. Bukan dari mereka sendiri. Allah Ta'ala bantu atau kasih kita bilang taufik kepada Nabi sampai beliau berdiri salat di tempat itu, di jalan mereka. Oh, berarti jin punya jalan seperti kita. Iya, jin punya jalan seperti kita. Sampai Rasulullah melarang kita tidur di tengah jalan. Kenapa? Karena ada itu jalannya jalan hayawan, mungkin jalan jin, jalan makhluk lain. Jangan kamu lagi safar berdiri atau ini jalan mereka kamu bilang, iya saya tidur di sini aja. Tidak boleh. Awas sedikit dari jalannya. Jin itu waktu lewat atau lihat atau dengar bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba lanjutkan. Saya baca dari awal aja kali ya Syekh. Saya bilang sama kamu nggak mau. Enggak, saya bilangnya baca ayat, jadi saya baca ayat. Baik. Boleh, ayo. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Taif dan pulang ke Makkah karena beliau sudah putus asa akan kebaikan orang-orang sakit. Tiba-tiba di Nakhlah, beliau bangun pada suatu malam untuk sholat. Kemudian beberapa jin yang disebutkan Allah berjalan melewati beliau. Seperti dikatakan kepadaku bahwa mereka terdiri dari 7 jin
dari jin penduduk Nasibin. Mereka Nasibin mendengar itu satu tempat namanya Nasibin. Seperti di sini, bilang Tangerang, bilang ini itu ada Nasibin. Tapi biasa mereka Nasibin itu manusia. Nggak ada yang tahu ada jin. Tapi juga biar kita paham, jin itu punya kampung seperti kita. Ini lihat, jin Nasibin. Di ahli sirah bilang jin Nasibin. Ya, terus lanjut. mereka mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usai Hmm. beliau sholat. Jin-jin tersebut pulang kepada kaumnya dan menjadi juru pengingat bagi mereka. Mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merespon apa yang telah mereka dengar. Kemudian Allah menceritakan informasi tentang mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahqaf 29-31. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa." Berarti kamu baca artinya dari buku, bukan dari ayat, ya kan? Iya, iya betul Saya Syekh. saya tadi bilang sama kamu, baca buka Al-Quran, kamu bilang ada di buku. Karena ceritanya satu ayat sebelumnya jelasin juga, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Enggak ada artinya di buku. Saya tadi lihat juga. Oh, terus Coba mana Syekh? baca Bukan. tafsir, buka Al-Quran halaman 56. Santai Halaman? aja, tenang, tenang Bu Eda. Iya Syekh. Apa Syekh, halaman berapa? Halaman 56. 56. Surat Al-Ahqaf ayat Al-Ahqaf, ya atas, yang di atas. Wa idh sarafna ilaika nafaran. enggak, kalau di Al-Quran kan halamannya beda. 29, 29, 29. Nah, enggak, surat Al-Ahqaf surat keberapa? Sudah halaman, kamu tidak punya halaman. Halaman 56 ya kan? Semuanya sama halamannya. Oh iya, apa sih? Ingatnya yang ini pakai bahasa Indonesia. 506 Ustazah. Iya, ayat berapa sih? 29 yang di atas. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin. Syekh, kalau 56 surat Al-Imran, Syekh. Saya bilang 506. 506. Saya bilangnya 56. 500 maksud saya ya boleh. Ini saya salah pasti karena Saya salah. bingung. Maaf ya, Syekh. Juga Bu Hartina sudah bantu bilang 506. Kamu tidak dengar Bu Hartina, tidak suka Bu Hartina. Oh, tidak suka sekali saya, Syekh. Suka banget sama beliau. Ya, Ya. 506. Maaf ya, Syekh. Sudah di Atas 29. 29 ya. Oke, saya baca ya, Syekh. Hmm. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin Ini lihat yang Bu, sebentar ya sedikit. Kami hadapkan. Berarti ini urusan dari Allah Ta'ala, bukan dari Nabi Muhammad ya kan? Kayak Allah Ta'ala melihat hati Nabi Muhammad lagi sakit hati atau melihat ini, kasih wahai Muhammad tenang aja. Kamu sedih dari manusia, saya kasih orang lain ahli dakwah. Harus kamu sampaikan kepada mereka. Juga kita baca di surat Al-Dhariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Berarti jin mukallaf seperti kita. Mereka wajib salat, wajib puasa, wajib itu semuanya. Wajib iman kepada Rasul yang sebelum kita, kepada Nabi Muhammad SAW. Juga wajib kepada Nabi sampaikan kepada mereka. Bagaimana caranya? Ini jalannya, ini waktunya. Allah Ta'ala kasih setelah Rasulullah sedih dari manusia kayak putus asa. Ini ada orang lain yang mungkin bisa terima dakwanya. Juga terus wa israfna ilaika nafaran minal jin, ha? Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Oke. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Waktu mereka lewat,
dengar suara Nabi lagi baca, bilang diamlah. Diam. Ini juga biar kita faham adab sama Al-Quran. Kalau kita lagi belajar Al-Quran, harus diam. Kadang-kadang di sini ada yang buka mic-nya, ya kan, Bu Aida? Ada suara lagi bicara sama yang lain. Kamu hadir majlis, bukan majlis, hadir belajar Al-Quran. Usaha biar tidak bicara sama orang lain. Ini orang jin suruh temannya diam. Ini mereka belum masuk iman, belum masuk Islam. Masih kafir, masih dengar suara Nabi. Diam. Kita mau dengar ada apa itu. Jadi salah satu adab waktu baca Al-Quran harus kita diam. Manfaatnya 2 kali. Ini seperti sekarang di sini kita koreksi, ya kan. Kalau kita diam, dengar lagi Syekh Faisal lagi koreksi bacaan fulana atau fulan, saya bisa dapat fahaman baru. Oh, ini berarti lam ini ada yang salahnya gini. Walau kamu sudah bagus, lam kamu sudah bagus, tapi dapat ilmu. Satu. Yang kedua, dapat pahala. Sampai Rasulullah SAW bersabda, as-sami' kal qari'. Yang mendengar, pahalanya seperti orang yang lagi baca. Ini juga biar kita lihat, alhamdulillah, karunia Allah Ta'ala di zaman sekarang juga luar biasa. Bisa buka YouTube, lagi cuci baju, lagi sapu rumah, lagi masak, buka Al-Quran, dengar. Kamu tidak bisa lihat al-mushaf, sudah dengar aja, dapat pahala. Ini lihat orang jin, bilang sama mereka, sama temannya, diamlah. Falamma hadaru qalu ansitu. Setelah mereka dengar itu, Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi Muhammad ada jin. Rasulullah sampaikan kepada mereka, kenal sama mereka. Sampai nanti di akhirnya kita kasih cerita. Ada satu namanya Sarakah, sinun raf ha. Satu jin namanya Sarakah. Nanti ceritanya. Setelah mereka masuk agama Islam, Rasulullah suruh mereka, ayo sampaikan kepada kaummu. Karena Rasulullah tidak bisa. Ini pertemuan pertama sama Rasulullah. Kapan itu? Sebelum hijrah. Kita tahu ini cerita ini sebelum hijrah. Habis itu Rasulullah hijrah. Ada cerita lagi. Nanti kita ketemu. Terus lanjut. Qalu ya qaumana. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Lanjut, sudah jelas ini. Lanjut. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang itu atau Muhammad yang menyeru kepada Allah. Terima apa itu? Seruan orang. Seruan orang itu maksudnya da'i Allah Ta'ala. Da'i itu da'i dakwah, ahli dakwah. Da'i Allah. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Ini juga kita bisa faham atau kita bisa dapat ambil pelajaran dari ini. Mereka dengar 1 kali jadi ahli dakwah. 1 kali aja. Rasulullah suruh mereka, ayo sampaikan kepada mereka. Mereka balik lagi. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Bukan seharus saya belajar sampai jadi guru besar, alim besar, baru saya sampaikan. Enggak. Baru dapat satu masalah, faham satu bab ilm, boleh sampaikan kepada orang lain. Ini yang sering saya bilang sama murid saya, sama beserta semuanya yang ketemu. Kalau sudah dapat atau bisa baca, bisa bantu yang di bawah kamu. Jangan nunggu sampai jadi ahli qiraat. Qalu ya qaumana ajibu da'i Allah. Juga lihat cara adab mereka bagaimana. Tidak bilang kita sudah ahli dakwah, kita ahli iman, kita ketemu sama Nabi Muhammad langsung, ayo ikut kita aja. Ajibu da'i Allah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa aminu bih. Dan berimanlah kepadanya. Ya, balasannya apa? Niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Berarti jin ada dosa juga. Jin ada dosa. Tadi kita bilang jin mukallaf.
mukallaf seperti kita. Kalau melakukan haram, ya dosa. Kalau melakukan ibadah atau lawannya, ya dapat pahala. Terus ajibu da'iyallahi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Lanjut. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Terus masih ada. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. La ilaha illallah. Bagus sekali. Ini dapat nasihat untuk kita juga. Wa man la yajib da'i Allah. Dan barang siapa tidak menerima, ya kan? Itu sudah umum. Tadi bilang sama temannya, ya kaum mana lagi, wahai kaum kita ikut Nabi Muhammad. Sekarang barang siapa dari manusia, dari jin, dari yang sudah sampaikan dakwah Nabi Muhammad tidak terima, itu apa itu? ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز fil ardi, akan dapat melepaskan dari diri siksa Allah Ta'ala di bumi. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز fil ardi. Ini ceritanya sampai di sini, ya kan, sampai 31. Oke, atau 32. Juga kita baca di surat Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Kenapa saya tadi bilang ini pertemuan pertama? Karena di buku sirah mereka bilang ada pertemuan lagi. Ini waktu Rasulullah balik dari Taif. Ketemu di kampung tadi bilang Nakhlah. Pertemuan yang kedua di ahli sirah yang nanti di buku ini masih nanti setelah berapa bab, tapi karena kita sudah dicerita jin sekalian biar tidak seram lagi, tidak takut lagi ini tentang jin. Rasulullah satu kali bilang sama sahabatnya, siapa yang siap ikut saya? Semuanya diam, nggak ada yang berani. Karena Rasulullah bilang sama mereka, saya mau dakwah sama jin. Siapa yang siap ikut saya? Semuanya takut ini. Manusia, sahabat itu seperti kita, manusia takut. 3 kali, siapa yang siap? Abdullah bin Mas'ud, saya bilang, saya wahai Rasulullah, saya ikut, siap. Pergi, keluar dari Makkah sampai Al-Hajun. Ada satu tempat namanya Al-Hajun. Di luar Makkah. Bilang sama Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah barang pergi. Bilang sama Abdullah Mas'ud, kamu tunggu saya di sini. Kasih di basir itu, kasih tanda ini, baris ini. Jangan melewati ini. Dalam riwayat lain kasih bulat itu. Kamu jangan melewati atau keluar dari batas ini maksudnya. Tunggu saya sampai balik. Ya, Abdullah bin Mas'ud sudah tunggu. Tapi waktu Rasulullah sudah jauh sedikit, dia lihat ada suara-suara, ada teriak-teriak. Dia takut. Ada yang ganggu Rasulullah, ada yang itu. Dia pikir saya mau pergi bantu Rasulullah. Tapi ingat Rasulullah bilang sama beliau, jangan melewati ini. Setelah selesai, dia bilang saya melihat ada berapa wajah-wajah beda. Juga lihat hitam, seperti burung-burung hitam yang datang ke tempat Nabi Muhammad. Sampai saya mau teriak-teriak biar sahabat datang bantu Nabi Muhammad. Tapi ingat Rasulullah bilang sama saya, diam. Sampai sebelum subuh. Baru Rasulullah balik. Sebelum salat subuh, Rasulullah baru balik. Bilang, wahai Rasulullah, saya takut, saya khawatir ada ya jin itu ganggu kamu atau ini. Bilang, enggak, ini ada berapa jin yang datang, semuanya atau seluruh jin datang ketemu sama saya. Saya sampaikan agama Islam kepada mereka atau belajaran al-Islam. Dalam riwayat hadis itu juga, hadis ini semuanya sahih ini, bilang mereka minta makan dari saya. Saya suruh atau doa kepada Allah Ta'ala kasih tulang dari yang kita makan, kambing, sapi,
Tapi karena doa Rasulullah SAW, Allah Ta'ala balikin dagingnya untuk khusus jin. Jadi jangan kita jadi pilit sampai makan tulang ya kan. Enggak makan tulang sisanya itu buang. Kenapa? Itu karena rezeki mereka. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala balikin atau ganti daging baru untuk mereka. Juga mereka minta makan hayawan. Seperti kambing, sapi mereka. Makannya apa? Rasulullah bilang, saya minta dari Allah Ta'ala kasih makan ke hayawan mereka. Allah Ta'ala suruh mereka ambil apa bahasa Indonesia nggak tahu. Kotor dari sapi dan kambing. Balik lagi hijau. Balik lagi hijau. Itu karena kita lihat itu kotor kambing sapi dari apa? Apa? Dari apa bahasa Indonesia namanya? Rumput ya. Dari robot. Namanya apa? Rumput. Dari rumput. Dari rumput itu. Allah Ta'ala kasih makan ke hayawan jin itu rumput dari kotor hayawan tadi kambing dan sapi. Balik lagi rumput lagi. Tapi bukan dari yang asli. Kenapa? Biar tidak ganggu kita. Kalau makanan mereka dari daging kita yang seperti baru kita potong, kasihan ntar kita potong langsung habis. Mereka ambil atau bisa mencuri, tapi enggak. Jadi makanan mereka setelah kita selesai baru Allah Ta'ala kasih dari makan baru dari sisa kita itu dari tulang. Juga kambing juga kambing mereka atau hayawan sapi mungkin bilang kuda atau macamnya. Wasa'aluni, apa itu dalam riwayat hadis? Sa'aluni ta'am. Wasa'aluni syarab, kalau tidak salah. Minuman juga. Mana minum kita apa? Bilang yang tidak ada nama Allah Ta'ala. Yang tidak sebut nama Allah Ta'ala itu pergi ke mereka. Jadi kita harus berhati-hati. Itu makanan mereka, minuman mereka. Tapi cerita jin itu luar biasa. Mereka sudah masuk agama Islam. Jadi mukallaf. Di sini satu hari saya sudah lama baru hari ini saya ingat baca cerita satu orang jin itu. Orang jin bagaimana ceritanya? Di buku namanya Hayatul Hayawan Lid-Dumairi. Namanya Hayatul Hayawan, buku namanya Hayatul Hayawan. Itu seluruh ini seperti dia ambil apa itu bahasa Indonesia? Tulis kambing. Kasih hidupnya semuanya. Khasaisnya yang bagus, sifat yang bagus, sifat yang tidak bagus, makanannya, hidupnya, umurnya, bagaimana cara turunannya, ya semuanya dia ambil satu-satu. Sapi juga kasih hadis, kasih riwayat, ayat Al-Quran yang sebut sapi itu semuanya. Kambing, kuda, keledai ya kan, keledai. Hayawan-hayawan semuanya yang kita lihat itu di buku tersebut seperti sejarah hayawan tersebut dari awal juga perumpamaan yang masuk semuanya namanya Hayatul Hayawan. Hasilnya dia bilang wa balagana min fadail Umar bin Abdul Aziz, ada fadilah tentang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Apa itu? Dia satu hari yamshi bi ardi falatin, lagi jalan di satu tempat yang basir ya kan, di luar Makkah, di luar Makkah atau Al-Madinah. Fa'idha bihayatin maitah. Ada ular. Ular sudah mati. Baru mati. Dalam riwayat, dia lihat dia lagi di sakaratul maut, dia bilang nunggu, saya nunggu. Bagaimana cara wafatnya itu atau sampai dia mati, ambil kain dari bajunya yang sisa itu, taruh ular tersebut di kain tersebut, menguburkan ya kan. Itu rasa biasa aja ya. Juga pikiran aja. Tidak tahu fadilahnya apa atau tidak ada hadis yang suruh kita taruh hayawan di itu, enggak ada. Tapi subhanallah itu yang tadi kita bilang, kalau Allah Ta'ala menghendaki sesuatu atur jalannya aja.
Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ambil ular tersebut di dalam baju atau kain, taruh kubur seperti biasa. Setelah dia baru selesai, فكفنها بفضلة من ردائه ودفنها. فإذا قائل يقول يا سرق الرجل يا سرق أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ada suara bilang, wahai Surak, saya siksa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu meninggal di satu padang atau pasir, fayukaffinuka wa yadfunuka rajulun saleh. Fayukaffinuka, kasih kafan dan menguburkan satu orang yang saleh. Ya. Faqala, wa man anta ya rahmukallah? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengar orangnya bilang seperti itu. Kamu siapa? Dia bilang, saya satu orang dari jin nasibin. Kita 7 orang dari jin nasibin. Teman kita semuanya meninggal. Ini satu, saya yang sisa, yang terakhir ini. Saya yang terakhir. Ini Surak, waktu Rasulullah ketemu sama orang jin, bilang sama beliau, wahai Surak, ini yang baru meninggal yang tadi ular. Saya dengar Rasulullah bilang, wahai Surak, kamu meninggal di satu tempat pasir, ada satu orang laki-laki, orang yang saleh, dia yang bilang apa namanya ini tadi, mengurus makam kamu ini, kasih kafan sama qabr, makam kuburan atau macamnya. فقال من الجن الذين استمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا أنا وسرق هذا الذي قد مات. Semuanya itu 7 orang sudah meninggal kecuali saya sama orang ini yang baru meninggal. Berarti satu lagi aja yang tadi kasih suara. Cerita ini juga ada berbeda atau ada pendapat yang atau mengatakan bilang ini ceritanya 2 kali seperti yang saya tadi kasih tahu. Ada yang bilang enggak, ceritanya 1 aja. Ada yang bilang cerita jin itu surat al-jin. Surat al-jin itu ceritanya tentang jin yang sebelum bi'tsah. Sebelum Rasulullah SAW jadi kenabian. Kenapa? Karena waktu Rasulullah melahir, kita masih waktu Rasulullah baru lahir ya kan, kita sudah dengar namanya apa itu bintang yang di malam namanya syuhub, namanya apa tadi bilang? Sudah kurang, bukan seperti sebelum Rasulullah lahir itu banyak, tapi setelah Rasulullah muncul atau keluar ke dunia ini jadi sedikit. Juga dulu mereka coba buka surat Al-Jin ya Ustazah. Iya, Syekh. Juga di sebelumnya Rasulullah juga jin bisa dengar kabar-kabar dari sama, dari langit. Bisa dengar. Jadi waktu Rasulullah lahir itu sudah mereka tidak bisa dengar lagi. Allah Ta'ala kasih seperti menjaga langit sampai tidak bisa dengar apapun dari langit. Coba. Ya, ayat berapa, Syekh? Dari awal. Dari awal ini ceritanya panjang karena. Ya. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Ini lihat ayat ini yang pertama itu berarti ini seperti ceritanya seperti jin tadi waktu mereka dengar qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na, kita mendengarkan Al-Quran. Berarti ini bukan seperti yang mereka bilang. Saya ikut karena ada yang bilang ini sebelumnya, tapi enggak, ini sudah mereka dengar Al-Quran. Berarti surat Al-Jin kasih cerita jin yang sudah dengar Al-Quran. Tapi juga di dalam cerita itu
Mereka kasih hal-hal yang sebelum Rasulullah SAW datang. Apa itu? Coba, ha? Yahdi ila rusdi, ini mereka puji Al-Quran. Ayat pertama sampai 3. Terus sampai 4. Coba baca. Dan sesungguhnya dahulu selalu mengucapkan orang yang bodoh atau bodoh di antara kami terhadap Allah perkataan yang melampaui batas. Itu orang jin. Kasih kata-kata yang tidak bagus itu. Bawa ke manusia. Yang di bumi ini namanya dukun, ya kan? Kasih kata-kata yang tidak bagus ini mereka. Terus lanjut. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa tidak akan mengatakan manusia. Ini Dan orang jin. Berarti orang jin lihat ini masalahnya besar. Kita tidak mengira ada seperti itu dari manusia. Nah, terus lanjut. manusia dan jin itu terhadap Allah perkataan kedustaan. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka menambahkan pada manusia kesesatan. Itu zaman dulu mereka yang zaman jahiliyah sebelum Nabi datang, mereka kalau karena mereka bukan seperti sekarang mobil ada rest area, ya kan, mereka kadang-kadang kalau datang dari tempat jauh atau mereka mau jalan, kalau mereka mau istirahat di satu tempat, tidak tempat yang seperti sekarang rapi, enggak, mereka dimanapun tidur. Jadi kalau sampai ke satu tempat bilang na'udzu bil jinni, na'udzu bi kabiril jinni. Mereka minta melindungi dari orang jin yang besar di tempat tersebut. Ini lihat orangnya Allah Ta'ala jelasin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Artinya ini salah. Ini na'udzubillah. Kita minta lindungi dari jin. Bukan dari Allah Ta'ala. Salah ini. Terus? Dan sesungguhnya mereka atau jin mengira seperti kamu. Betul. Annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Seperti kamu musyrikin ya maksudnya ya. Maksudnya ya musyrik. Iya, musyrik Mekah mengira bahwa tidak akan membangkitkan kembali Allah siapapun. Lanjut. Dan sesungguhnya kami telah mencoba atau mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Oke. Wa anna lamasna sama. Ini kapan mulai? Dari waktu Rasulullah baru lahir. Baru juga setelah Al-Quran mulai turun, setelah Rasulullah umurnya 40 tahun, mereka sudah tidak bisa dengar apapun dari langit. Rasulullah jelasin, jin bagaimana caranya kalau mau dengar dari langit, kabar langit bagaimana? Mereka apa itu? Atas satu sampai langit, karena badan mereka besar, bukan seperti kita kecil ini 1 meter 2 meter, ya kan, paling tinggi di antara kita 2 meter. Kalau 2 meter butuh berapa orang sampai langit ini, manusia semuanya habis tidak sampai. Tapi jin karena jin jarak badannya beda sama kita, jadi Rasulullah kasih tahu mereka jadi satu atas satu sampai langit. Yang terakhir itu bisa dengar yang mungkin kita bilang yang seperti ilmu ghaib atau takdirullah Ta'ala, satu takdir dari langit. Karena kalau Allah Ta'ala tulis atau malaikat itu di langit, kadang-kadang sebut ada yang terjadi atau yang jadi nanti di bumi. Ini contohnya. Fulan besok atau setelah 1 minggu itu atau di hari sekian fulan meninggal. Ada cerita di antara mereka jin, di antara malaikat. Jin bisa dengar seperti itu. Bawa kabar ini ke dukun. Dukun kalau ketemu sama fulan, bilang sama kamu wafat di bulan ini. Setelah 2 bulan atau 3 bulan, wafatnya orangnya itu meninggal. Jadi kita lihat, oh ini mereka bisa ilmu ghaib. Enggak, Rasulullah bersabda, mereka bisa dapat satu,
tapi mereka jin ya kan bisa dapat satu, mereka tambah sampai 100 kata yang dusta. Ya, kalau mereka kasih, kadang-kadang ada orang dukun kasih sesuatu dalam hidup kita yang benar ini. Nanti kamu nikah sama perempuan yang ini, setelah nikah dapat ini, dapat itu. Setelah nikah, oh iya benar, ini sudah pernah dapat dari fulan. Dari mana? Ini bukan ilmu ghaib mutlak. Ya, jadi wa anna lamasna sama fawajadna. Setelah Al-Quran turun, Allah Ta'ala sudah tutup pintu tersebut biar tidak campur sama Al-Quran. Lanjut, ulang lagi. Wa anna lamasna sama. Ayat Ulang lagi, 8. ulang ayat 8. Ya. Dan sungguh kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat Lanjut. dan panah api. Dan sungguh kami dahulu dapat menduduki di langit itu beberapa tempat untuk mencuri dengar, tetapi siapa yang mencoba mencuri dengar, sekarang pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai. Berarti sudah tutup pintu itu ya kan. Tempat-tempat yang mereka duduk sudah tidak ada. Ya, oke lanjut. Dan sungguh Tapi mereka sekarang tanya diri sendiri, ini hal yang seperti ini sampai kita tidak bisa duduk, tidak em, dengar atau mencuri itu tadi bilang apa? Curi ya. iya, Ini karena Allah Ta'ala mau kasih kepada manusia hal yang baik atau hal yang buruk. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Coba. dan sesungguhnya kami tidak mengetahui adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi atau Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya. Sudah jelas, lanjut. Dan sesungguhnya di antara kami atau jin ada yang soleh dan ada pula Kenapa kebaikan. kamu takut? Kenapa kamu takut bilang jin? Enggak sih, ini tulisannya kecil jadi takut mau kebaca. Dan Betul, sesungguhnya di karena antara kami, yaitu jin, ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. ya sudah cukup. Kalau kita mau tafsir surat Al-Jin semuanya ya panjang masih ada. Tapi akhirnya kita ambil ayat ini. Jin itu seperti kita, hasilnya seperti kita. Kita lihat di dunia sama jemaat Muslim atau mungkin bilang Yahudi, Nasrani juga beda-beda. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Macam jin juga atau jamaatul jin sama bisa jadi seperti itu. Ada yang saleh, ada yang ahli ibadah, ada yang ganggu, ada yang ini, ada yang itu, ada yang fajir, ada yang fasik. Ya, macam-macam. Wa inna minna salihun wa minna duna dzalik kunna taraika qidada. Jadi cerita di surat Al-Jin ini, surat Al-Jin kasih seluruh cerita Al-Jin. Yang di surat As-Saffat kasih cerita waktu Rasulullah ketemu sama jin di jin nasibin. Wallahu a'lam bis-shawab. Ja'alana Allah wa iyyakum min al-muntafi'in lima nasma' wa lima naqul. Ringkasnya lagi atau kesimpulan lagi dari cerita jin ini bisa ambil satu pelajaran. Kadang-kadang kita Allah Ta'ala buka jalan khidmah, jalan dakwah, jalan bantu agama Islam di tempat saya. Kadang-kadang bantuan saya alhamdulillah rezeki saya lancar, bisa bantu orang untuk infak, wahai fulan ini untuk bangun masjid, ini untuk bangun pondok, bantu pondok ini. Ini jalan bagus. Tadi bilang satu jalan, satu jalur. Tiba-tiba ada sesuatu yang saya tidak suka sama fulan atau ini mundur. Ini salah. Ini salah. Juga banyak yang dakwah. Sudah di jalur dakwah. Saya sudah mulai bantu fulan. Tapi ada hal yang mungkin tidak cocok sama saya keluar dari jalan dakwah. Ini salah juga. Juga jangan kamu pikir kalau saya keluar berarti sudah dakwah berhenti. Enggak, ini lihat. Orang Saqif tidak terima dakwah Nabi, Allah Ta'ala kasih umat yang baru. 3 orang ahli Saqif itu berapa?
100.000 orang. Enggak, tidak sampai di situ. 5.000, tidak sampai. Karena masih At-Taif itu masih kecil. Zaman Nabi Muhammad, tidak. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala kasih umat yang baru, al-jin. Biar Rasulullah tenang, biar kita faham juga, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kita keluar dari jalur yang baik, jangan kamu pikir ini sudah dakwah bisa hilang karena saya keluar. Enggak, mungkin Allah Ta'ala kasih orang lain. Juga bisa ambil dari cerita jin itu, kadang-kadang bantuan Allah Ta'ala dari arah atau dari tempat yang tidak ada fikir. Rasulullah pergi ke At-Taif cari manusia, ya kan? Pergi ke At-Taif cari manusia, cari nas maklum, sudah fulan atau suku fulan. Tapi Allah Ta'ala kasih lain, orang yang lain yang tidak ada di pikiran Nabi. Nabi belum ada fikir saya mau dakwah kepada gini, belum ada. Allah Ta'ala buka jalan yang baru. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum وأن ينفع بنا ويجعلنا وإياكم من أهل الخير إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.